Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh manfaat dan inspirasi kebaikan. Ya, teman-temanku sekalian, pada hari ini tanggal 31 Oktober 2025 sore hari, saya ingin berbagi sedikit trik kepada teman-teman semua agar bisa menjalani kehidupan dengan tepat dan cerdas dalam menyikapi semua permasalahan, insya Allah, dan cerita-cerita kehidupan versi saya tentunya, bukan versi orang lain. Jadi untuk teman-teman yang merasa cerita saya ini, trik dari saya ini masuk akal, ya silakan dijalankan. Dan apabila mungkin yang merasa trik saya ini kurang masuk akal atau tidak bisa Anda terima, itu hak Anda. Jadi silakan skip saja. Jadi untuk yang tahu-tahu aja dan yang mau-mau saja, dan buktikan. Karena semua yang saya bicarakan di vlog saya, insya Allah sudah saya buktikan, terbukti berhasil, insya Allah. Jadi teman-teman, ada pentingnya untuk teman-teman itu mengasah rasa. Jadi kalau untuk beberapa orang itu mempunyai perasaan yang lebih peka, atau mungkin sering diartikan oleh orang-orang umum sebagai indera keenam, ya. Tetapi sebenarnya semua orang itu kalau mengasah rasanya betul, ya, itu insya Allah bisa kok merasakan sebenarnya apa sih yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana sih orang-orang itu terhadap kita, orang per orang, sehingga kita itu tidak akan terjerembab atau jatuh minimal di lubang yang sama untuk kedua kali. Jadi wajar ya kalau orang umum pada fitrahnya itu kadang-kadang terjebak, kadang-kadang terjatuh di satu permasalahan atau salah dalam memilih komunitas, memilih pergaulan, atau memilih teman dekat, itu wajar. Tapi kalau itu terjadi berkali-kali, mungkin Anda perlu muhasabah diri dan Anda memerlukan vlog saya pada sore hari ini. Jadi teman-temanku, belajarlah untuk mengasah rasa Anda. Kita itu tidak perlu orang-orang yang hebat di sekitar kita, tetapi kita itu memerlukan orang-orang yang mampu dan mau berbuat baik kepada kita secara sadar, bukan karena kita sedang ada manfaatnya atau menguntungkan untuknya. Kenapa saya katakan itu? Karena kita ini hidup di dunia yang kita memang memerlukan orang lain, dan orang lain pun pastinya memerlukan kita. Maka hal utama yang perlu kita lakukan adalah kita memastikan bahwa diri kita itu sudah berjalan di sifat yang benar, di sikap yang benar. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu kalau berperilaku, berkata, berpikir, terus memendam sesuatu di hati itu, kita usahakan memang kita itu baik kepada orang lain. Jangan kita itu baiknya kalau kita itu lagi butuh saja sama orang lain. Jangan kita itu suka memanfaatkan orang lain. Atau mungkin malah yang paling parah, kita menganggap orang lain itu goblok, bodoh, yang bisa kita pergunakan untuk tujuan-tujuan kita. Jangan seperti itu. Itu pertamanya. Nah, maka karena kita sudah pertamanya awalnya seperti itu, maka kita harus mengidentifikasi orang-orang yang ada di sekitar kita, di komunitas kita, di lingkungan kita, itu memenuhi syarat enggak untuk berdampingan dengan kita, yang kita sudah menaikkan level kita sedemikian rupa. Jadi jangan pernah lagi kita itu beranggapan hanya dengan memori-memori saja. Maksudnya gini teman-teman, dia pasti baik kok sama saya, dia itu orangnya baik kok sama saya, atau malah sebaliknya, dia itu musuh saya,
dia itu orangnya nggak baik sama saya. Jangan seperti itu. Kita tidak bisa, karena yang musuh juga bisa jadi teman, yang teman juga bisa jadi musuh. Ya, tergantung karakter manusia yang kita sedang temui. Tapi lihatlah kenyataan yang ada, yang sekarang terjadi di depan kita. Jangan pakai ingatan-ingatan lagi. Kita lihat orang ini tujuannya dengan kita itu terbukti baik apa enggak. Misalnya di saat kita kesulitan, dia menolong apa enggak. Di saat kita berbicara, dia menghargai kita atau tidak. Di saat depan orang lain yang mungkin dia merasanya lebih kompatibel gitu, dia tetap baik enggak dengan kita, kayak gitu. Kita perhatikan semuanya. Kita perdalam lagi perasaan kita. Tapi bukan yang baper-baper ya, tapi dengan kenyataan fakta gitu ya. Dengan fakta yang ada. Sehingga nanti kita akan menemukan memang orang-orang yang layak berdampingan dengan kita secara intens. Itu orang-orang yang memang kita perlukan, dan dia pun bisa memerlukan kita. Jadi kita juga open, dalam artian di saat memang dia juga baik tulus dengan kita, kita juga baik tulus dengan dia. Tetapi untuk orang-orang yang sudah terbukti ternyata dia ini kalau ada maunya saja baik, memanfaatkan kita, atau bahkan masih sering menjelek-jelekan kita di belakang, memburukkan kita, merendahkan marwah kita, atau bahkan ya udah jelas-jelas di depan mata kita tidak bisa menghargai kita di saat berbicara, kayak gitu ya, atau malah buang muka jika bertemu dengan kita, misal kayak gitu, ya sudah, hentikan. Yakinlah bahwa Allah nanti pasti akan mempertemukan yang seperti itu juga dengan level yang sama. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Karena apapun kebaikan pasti akan menuai kebaikan, dan apapun keburukan akan menuai keburukan. Kenapa saya penting untuk menyampaikan ini? Karena kita ini manusia itu makhluk sosial. Teman-teman pasti sering mendengar banyak sekali sekarang itu kasus bunuh diri, terus depresi, anxiety gitu ya, atau gangguan-gangguan jiwa yang lainnya, sampai dia itu masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Itu dulu orang-orang yang mungkin juga baik-baik saja, tetapi tidak menemukan solusi yang tepat, dan pastinya memang kadar Allah ya, karena takdir dari Allahnya memang seperti itu. Tetapi kita kan sebagai manusianya itu kita lagi berusaha menggali kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Toh ternyata mereka-mereka itu bukan juga dari orang-orang yang tidak berpendidikan loh, bahkan tak jarang dari orang-orang yang pintar ya. Karena seperti itu, ada apa, ada masalah apa, ada pemikiran apa, dia tidak bisa menguraikan, tidak bisa menemukan solusi. Akhirnya kalau sifatnya ekstrovert mungkin marah-marah, kalau sifatnya introvert akhirnya dipendam, akhirnya bunuh diri, kayak gitu. Maka ini penting sekali. Jadi siapapun Anda yang mengikuti vlog saya ini, kalau ada teman-teman mungkin di sekolahan, di perkuliahan, atau di lingkungan kerja yang sedang mungkin lagi ada trigger yang mungkin sedang dimusuhi banyak orang kayak gitu ya, Anda tidak usah melihat orang lain dulu, Anda lihat diri sendiri, tetapi dengan penuh kejujuran. Sifat Anda bagaimana? Kalau Anda memang terbukti ternyata memang Andanya yang merugikan orang lain, Andanya yang suka pedas mulutnya kepada orang lain, Andanya yang tidak bisa menjaga mata di saat melihat orang lain, kejem matanya, nggak enak, ya Anda berubahlah. Mau sampai kapan Anda seperti itu? Anda itu pasti akan menua dan nantinya meninggal. Apakah akan membawa seperti itu dengan alih-alih memang aku seperti ini kayak gitu? Nggak kayak gitu. Kita punya contoh Rasulullah SAW. Ya, tegas tidak harus menusuk jika berbicara. Tegas tidak harus menyakiti. Ya, apa adanya tidak harus tidak sopan. Apa adanya tetap harus beradab dan beretika. Ya. Tapi jika Anda menemukan ternyata aku itu sudah berusaha baik dalam bertutur, berkata, memandang, berusaha baik, ternyata ke orang-orang itu seperti ini dan ini, gitu ya. Ya sudah, Anda berarti sedang diselamatkan oleh Allah dari level pergaulan yang seperti itu. Anda tidak akan bisa mengubah orang lain.
biarkanlah Allah yang mengubahnya, dan Anda cukup menyelamatkan diri untuk tidak lagi ada di situ. Tapi ini dimengerti dengan baik, bukan berarti misalnya Anda di tempat kerja, bukan berarti Anda harus resign, keluar dari pekerjaan hanya karena seperti itu. Anda harus bermental tangguh, ya. Ingat, orang yang kuat itu orang yang bermental tangguh, bukan orang yang kelihatannya super gitu. Enggak mesti orang yang kayaknya super duper itu mentalnya tangguh. Anda harus bermental tangguh. Ingat, Rasulullah dulu pernah sholat dilempar kotoran onta, dibilang dikatain orang gila, tapi Rasulullah kan bermental tangguh. Walaupun pasti ada kesedihan di situ. Berarti Anda bersyukur, alhamdulillah, sering-sering baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Anda berarti karena Anda baik, Anda dijauhkan dari level yang seperti itu. Dan yakinlah bahwa buka hati Anda, buka pergaulan Anda. Jangan habis dari rumah terus sudah pulang udah di dalam kamar terus gitu, atau cuman scroll medsos. Jangan, cari komunitas yang baik di luar sana. Kan banyak jutaan orang di luar sana, ya. Anda nggak berhasil berteman baik di tempat kerja, Anda punya teman-teman di luar, ya. Dan pastikan teman-teman itu bisa mendukung kepentingan kemajuan Anda di dunia dan di akhirat, ya. Karena ini sesuatu yang banyak sekali terjadi gangguan kehidupan itu karena seperti ini, karena tidak bisa menyelesaikan ini gitu loh. Terus kalau melihat ada misalnya teman Anda lebih dekat dengan orang lain misalnya gitu, jangan sakit hati. Mereka itu kalau dekat itu pasti tujuannya sama, levelnya sama. Berarti kalau Anda nggak dekat berarti tujuannya berbeda, levelnya beda. Tinggal Anda memastikan level Anda sudah benar apa belum, level Anda sudah baik atau belum. Tapi ini jangan dengan kesombongan, tapi dengan kebaikan. Jadi dalam artian kalau dengan kesombongan tuh gini, jangan yang seperti ini. Udah deh, gue nggak deket sama lu pade karena lu pade jelek orangnya, gue mah orang baik. Bukan begitu. Hidayah Allah yang tahu, surga dan neraka Allah yang tahu, kebaikan manusia hanya Allah yang tahu. Mungkin yang pakai plakat surga terus sepertinya kelihatannya capnya pasti masuk surga, mana tahu malah akhirnya su'ul khotimah dan neraka. Dan kita tidak pernah tahu orang yang dicap neraka ternyata terminalnya husnul khotimah dan surga, ya. Jadi jangan kayak gitu, tapi hadapilah dengan level yang baik. Dalam artian kayak gini misalnya, oh ya sudah, mungkin saat ini level saya berbeda dengan levelnya dia dan dia, ya. Bukan berarti dia buruk, tetapi kami belum punya tujuan yang sama. Biarkanlah Allah yang memproses semuanya. Tolonglah ya Allah agar aku bisa istiqomah di jalan yang baik, dan Engkaulah yang membolak-balikkan hati seseorang, kayak gitu ya. Jadi gak usah capek-capek. Kita itu kadang-kadang itu lucu, suka banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kalau saya dan teman-teman dekat saya sekarang itu lagi proses yang ternyata tuh lucu loh. Selama kita hidup, misalnya kayak saya 42 tahun 40 tahun yang lalu itu, misalnya saya bekerja dari umur 25 gitu ya, 15 tahun tuh saya tuh ngapain coba gitu loh. Saya capek mikir, habiskan pemikiran, habiskan ide saya untuk hal-hal yang tidak penting kayak gitu. Penting itu adalah sesuatu yang semuanya itu selaras dengan masa tua kita, masa di kuburan kita, dan masa kematian kita. Itu menurut saya pribadi. Jadi kalau di luar itu, ya sudah, jalanilah kewajiban dengan yang nggak usah terlalu muluk-muluk, saudara-saudara, ya. Jadi orang itu kadang-kadang itu yang membuat akhirnya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Penuaan dini, stres, stroke gitu ya. Bukan cuman karena kolesterol tinggi, tapi karena pikirannya terlalu muluk-muluk, ya. Berusaha jadi
pencipta mengatur semuanya. Semua aja mau dispesifikasikan, semuanya mau diatur sesuai otaknya gitu ya. Wah, aku harus begini agar begini, aku harus begini nantikan begini. Hey, kita ini hanya makhluk. Saya mengingatkan ini untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semua yang berkenan dengan vlog saya ini. Kita ini hanya makhluk. Kita wajib berusaha, berdoa, tapi setelahnya Allah yang menentukan. Ya. Jadi jangan terlalu lelah di dunia. Kita ini hanya sementara. Tapi kita harus juga cerdas. Jangan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kali. Carilah komunitas yang positif yang mendukung Anda, ya. Dan berani gentle untuk meninggalkan dengan cara-cara yang baik level yang tidak pas untuk Anda. Agar Anda bisa Bisa berkembang. Bagaimana Anda akan berbicara tentang suatu kemajuan kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak pernah berpikir tentang kemajuan. Ya. Mungkin itu dari saya. Semoga ada manfaat kebaikannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Insya Allah tidak ada niatan-niatan buruk yang saya ingin sampaikan di vlog saya ini. Semoga apabila ini bisa menyumbangkan suatu kebaikan untuk kehidupan teman-teman semua di vlog saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, dekatkan diri kepada Allah yang menciptakan kita. Jangan menjadi orang lain, hiduplah apa adanya. Konsistenlah dalam berpendirian. Ambillah langkah pasti untuk kehidupan Anda dan tujulah langkah itu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.